Haleluya. Saya percaya kita semua saat ini datang beribadah dengan satu tujuan yang sama. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan Dia. Dan sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan boleh menjamah setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita arahkan iman kita, hati kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita memberikan pujian penyembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, pujilah namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami yang maha kuasa, Engkau Allah kami yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
termulia, namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dimuliakan pada saat ini Tuhan. Namamu yang ditinggikan dalam ibadah kami ya Bapa. Dan Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Selalu baru setiap pagi, karena Dia Allah kita yang baik. Mari kita mau terus nyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Selama-lamanya kasih setianya bagi kita saudara. Dalam kondisi apapun percayalah bahwa kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Dia Tuhan yang baik dalam hidup ini. Amin. Amin Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
Na na na na na na na. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dia juga keselamatan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh,
Haleluya. Raja Daud berkata di dalam firman Tuhan, "Kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Saudaraku, gunung apa yang kita hadapi hari-hari ini? Pergumulan apa yang kita alami hari-hari ini? Percayalah bahwa Tuhan kita adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kuasanya sanggup menolong kita. Itu sebabnya mari dengan iman kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau penolong kami Tuhan, Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menolong kami tepat pada waktunya ya Bapa.
Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Mari isi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap taburan firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di minggu yang kedua bulan Februari tahun 2021, kita masih mengadakan ibadah secara live streaming seperti ini atau online, karena keadaan yang terkondisi sekarang ini. Maka mau tidak mau ibadah online seperti ini kita harus laksanakan. Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa kehadiran Tuhan dalam ibadah kita, maka kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongannya, pemeliharaannya yang ajaib buat kita sekalian. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum mereda, kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita, sebagai sumber pengharapan kita, dan juga Dia adalah Gembala Agung, pemelihara yang setia bagi kita sekalian. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini, saya ajak kita berdoa untuk siap menerima firman Tuhan dan kiranya urapan Tuhan ada dalam hidup kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, ibadah secara online tetap kami adakan di tengah-tengah kondisi keadaan yang terjadi sekarang ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Apapun juga yang terjadi, Engkau tetap sama adanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya iman, pengharapan, kasih kami tetap tertuju kepadamu, yang menjadi sumber segala berkat, kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan pemeliharaan bagi kami sekalian. Tuhan, sedia kami akan menerima firman Allah pada pagi hari ini, dan Engkau melawat kami satu persatu, menjamah hati pikiran kami, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, maupun yang ada di luar negeri. Kita akan melihat beberapa ayat firman Allah pada pagi hari ini. Minggu yang lalu sudah saya menyampaikan kepada saudara sebuah firman Allah mengenai kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan kembali melalui firman dan Roh Kudus. Dan semuanya itu karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk kita sekalian. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam surat Kisah Rasul pasal 17 ayat 28-29 yang sudah kita awali minggu yang lalu, bahwa di dalam Dia kita hidup dan seterusnya. Tertulis demikian, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan apa yang diartikan, dimaknai dengan kalimat
kita ini menjadi keturunan Allah karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Sebagaimana percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus, seorang guru besar agama Yahudi, dan juga dia adalah seorang anggota Majelis Besar Agama Yahudi, Sanhedrin. Tetapi jawaban Yesus kemudian awalnya ditangkap secara akalia oleh Nikodemus, namun demikian dia bisa mengerti apa yang dijawab oleh Yesus, bahwa dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Nah, setiap orang yang dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus adalah merupakan ciptaan baru. Itu ditulis oleh Paulus di dalam surat Korintus. Itu sebabnya ayat ini menulis bahwa di dalam Dia kita hidup. Kita yang percaya kepada Tuhan, iman yang tertuju kepada Yesus, seperti bunyi Alkitab di dalam surat Roma pasal 1, Paulus menjelaskan kepada jemaat di kota Roma, pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, ketika kita berjumpa dengan Yesus melalui percaya kita yang tertuju kepadanya, dan kita tahu bahwa iman itu hanya datang dari firman Allah, mendengar perkataan Kristus. Berulang kali sudah saya sampaikan bahwa kita harus membedakan asal iman itu, dari mana iman itu. Kalau kita mendengar kesaksian orang mengenai pertolongan Tuhan, adanya mujizat yang dialami, itu menguatkan iman kita. Tetapi iman itu bersumber dari mendengar firman Allah. Itulah yang dijelaskan oleh Paulus dalam surat Roma. Nah, ketika kita berjumpa dengan Yesus dalam keyakinan kita dengan iman yang ditujukan hanya kepada Yesus, maka berlakulah apa yang disebut dalam ayat ini, bahwa kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Coba kita lihat dulu dan kita akan melihat kejelasan lebih jauh seperti yang tertulis di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, 4 dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Coba kita perhatikan bahwa karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia lahir baru yang disebut sebagai keturunan Allah. Kemudian, karena kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus,
Nah, iman Kristiani yang sesungguh-sungguhnya adalah iman yang diletakkan di atas tumpuan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah iman Kristiani. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan iman seperti itu, maka kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang diwarnai dengan berbagai dinamika hidup, baik senang maupun susah, baik sehat maupun sakit, dan seterusnya. Tetapi jalan Tuhan itu selalu berujung dengan pengharapan yang baik. Nah, kesanalah kita dibawa, dipanggil dan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan, yang klimaksnya tertulis bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang kesemuanya itu telah tersimpan di sorga. Artinya kita sedang dituntun sejak kita percaya kepada Yesus, kita sedang dituntun menuju kepada apa yang telah dijanjikan Tuhan, yang semuanya tersimpan di sorga. Ayat 5 tertulis, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, artinya selama kita jalani hidup ini untuk menuju kepada pengharapan yang sudah tersedia bagi kita, yang kesemuanya tersimpan di sorga, maka kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kekuatan Allah itu pertama adalah firman Allah, Roma pasal 1. Dan kedua, kekuatan Allah itu adalah salib Kristus. Berita tentang salib Kristus, ajaran tentang salib Kristus. Itulah kekuatan Allah. Iman kita tertuju kepada semuanya itu. Nah, iman kita ini berperang. Kalau kita baca, kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita. Itu sebabnya kita harus menjaga kemurnian iman kita, yang disebut dalam surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat 21, iman kita semata-mata hanya tertuju kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, tidak kepada manusia, tidak kepada barang yang bersifat fana, dan lain hal sebagainya, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam surat Roma pasal 1 tadi sudah kita baca bahwa kita ini akan hidup dari iman kepada iman. Itu sebabnya orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Betapa pentingnya iman yang kita miliki. Iman yang datang berawal dari mendengar firman Allah. Iman yang bertumbuh, berkembang melalui perbuatan-perbuatan firman Allah. Dan iman yang dikuatkan oleh Tuhan karena terjadinya banyak mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita perlu menjaga kemurnian iman. Artinya adalah hal yang sangat riskan sekali kalau kemudian kita berpaling, bergeser dari tujuan iman kita. Karena iman itulah yang menjadi penggerak terhadap kuasa Allah
untuk menjaga, memelihara kita sekalian. Hari-hari ini, hari-hari yang sangat sukar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah bahwa dunia tidak akan semakin baik. Kita berada di akhir zaman, pada zaman akhir. Nah, di akhir zaman ini sudah banyak dinubuatkan oleh firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi banyak hal yang membuat orang menjadi takut, membuat orang melongoh, menjadi sangat khawatir. Tetapi itu juga adalah bagian yang ditulis oleh firman Allah bahwa kita harus menghadapi berbagai ujian iman. Itu sebabnya iman yang sudah kita miliki, yang berasal dari mendengar firman Allah, terus dijaga, terus dipelihara, terus dirawat dengan cara kita melakukan firman Allah, kita patuh kepada firman Allah, dan menggeser ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga kemurnian iman kita ditemukan oleh Tuhan ketika Dia melawat kita secara pribadi, melawat untuk menyembuhkan kita, melawat untuk memberkati kita, melawat untuk menyertai kita, dan seterusnya. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari penuh pergumulan yang secara kasat mata kita tidak bisa pungkiri, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 yang telah mengglobal. Tidak ada satu bangsa di dunia ini, tidak ada satu negara di dunia ini yang terhindar dari pandemi COVID-19. Bahkan kalau kita membaca apa yang ditulis, disebarluaskan, dirilis oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa virus corona telah bermutasi dan menjadi virus baru yang lebih mengganas. Oke, kita harus membaca itu, kita harus melihat kenyataan. Tetapi di balik kita mematuhi semua aturan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan, iman kita jangan menjadi goyah. Terus berpegang pada iman yang sesungguh-sungguhnya, yang sejatinya, iman yang datang dari mendengar firman Allah, iman yang berkembang, bertumbuh melalui perbuatan-perbuatan kita melakukan firman Allah, iman yang dikuatkan oleh karena kita melihat banyak sekali pertolongan Tuhan, baik pengalaman pribadi maupun kesaksian orang lain. Iman itu sangat perlu sekali. Ingat apa yang kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu, bahwa iman dan perbuatan yang dilakukan oleh Abraham menjadikan Abraham sebagai sahabat Allah. Kata sahabat itu tidak mudah untuk dialami, saudara-saudara, walaupun kita mengerti. Kita harus paham, sinonim dengan kata sahabat ada kawan, ada teman. Tetapi kata sahabat itu begitu dalam maknanya, apalagi dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya mengajak, meminta kepada seluruh jemaat, khususnya warga El Uzai, tetap setia kepada Tuhan. Tetap menjaga kemurnian iman. Jangan dikotori dengan mengalihkan iman itu kepada perkara-perkara yang bersifat fana. Alkitab tidak pernah melarang untuk kita bergerak, bekerja, mendapatkan berkat-berkat jasmani yang dapat dikatakan harta jasmani. Sebanyak-banyaknya tidak dilarang oleh firman Allah. Tetapi dengan iman yang kita pegang, tertuju kepada Yesus Kristus Allah kita,
dari iman ke iman itulah yang kita jalani. Dan semuanya itu akan kita alami karena kekuatan Allah melalui firman Allah, Injil Kristus, melalui kuasa salib Tuhan. Saudara dan saya dipelihara selama berada di dalam dunia ini sampai kita memperoleh semua yang disiapkan oleh Tuhan di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya firman Allah yang sudah kita terima pada pagi hari ini melawat kita, membangkitkan semangat kita, dan kita terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar pagi ini. Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, pagi ini sekalipun hanya melalui online, kami telah menerima firman Allah berkaitan dengan status kami sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus, dan kami menjadi ciptaan baru. Kami menjadi keturunan Allah yang dipelihara oleh kekuatan Allah itu karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami hadapi hari-hari ini, menghadapi setiap masalah yang kami temui dari waktu ke waktu. Ketika iman kami hanya tertuju kepada Tuhan, disitulah kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang belum pernah kami lihat dengan mata jasmani kami, dan belum pernah kami dengar, itulah yang Engkau sanggup lakukan kepada kami. Karena iman kami kepada Tuhan begitu berarti di hadapan-Mu. Lawati kami semua Tuhan, di rumah kami masing-masing, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, maupun yang ada di luar negeri. Tuhan jamah kami semua. Tuhan kuatkan kami semua. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit hari-hari ini. Kuasa darah-Mu tidak pernah berubah. Bilur-bilur menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Berkati usaha pekerjaan sumber nafkah jemaat, berkati rumah tangga jemaat, berkati kesehatan tubuh kami sekalian, dan berkati kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, perlu disampaikan sebagai pengumuman untuk kita sekalian bahwa minggu depan, tanggal 21 Februari tahun 2021, ibadah tetap melalui online. Tetapi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober bulan ini, ibadah kembali kita adakan di gereja masing-masing. Artinya 4 minggu berlangsung, ibadah secara online kita telah adakan. Nah, sudah waktunya kembali kita adakan ibadah di gereja masing-masing, baik di Taman Aries maupun di Pluit Muara Karang pada tanggal 28 Februari 2021 bulan ini. Kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan, dan saudara akan menerima doa berkat pada pagi hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami, Allah yang baik, yang setia, yang senantiasa memelihara kami dengan cara-Mu, dengan mujizat-mujizat-Mu, dan dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang dapat kami adakan.
karena situasi yang berkembang hari-hari ini. Tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Engkau setia bagi kami. Lebih dari segala-galanya, Engkau adalah junjungan kami, tempat kami berharap. Tuhan, lawati kami secara pribadi maupun rumah tangga keluarga kami. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, berkati setiap rumah tangga jemaat, berkati setiap usaha pekerjaan jemaat, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, cukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat, dan Engkau sehat-sehatkan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan masih dalam bentuk online. Tuhan dahului dengan kuasa-Mu, lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan bila kemudian insya Allah Tuhan kami bersyukur pada tanggal 28 Februari bulan ini, ibadah secara langsung di gereja masing-masing, baik di Taman Aries maupun Pluit Muara Karang, kembali kami akan adakan. Untuk semuanya itu kami syukuri kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan disebesarkan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di tempat saudara berada sekarang ini, tadakan tangan-Mu dan kiranya saudara akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah gandumu, diberkatilah minyakmu, dan diberkatilah anggurmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.